Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Baik Bapak Ibu rahimani rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita tentang Kitabut Tauhid di bab man tabarraka bi syajarati au hajar ya wa nahwihima. Bab penjelasan tentang tabarruk dengan pohon, atau tabarruk ini juga bisa diartikan mengalap berkah. Alap berkah. Tabaruk mengharapkan berkah dari bertabaruk kepada pohon atau batu atau selain dari keduanya. Baik, kita akan bahas tentang tabaruk. Jadi arti secara bahasa ini tabaruk di sini disebutkan oleh Syekh Fauzan at-tabaruk talabul barakati warraja'uha wa i'tiqaduha. Kata beliau, tabaruk itu adalah talabul barakah, mencari keberkahan. Ya, mencari keberkahan. Sementara arti barakah itu artinya dia ada dua makna ya. Barokah itu artinya bisa diartikan dia itu tetap, itu barokah. Barokah bisa diartikan apa? Tetap. Yang kedua, barokah bisa diartikan kebaikan. Jadi kata Syekh Fauzan, at-tabaruk adalah talabul barokah, mencari ketetapan atau kebaikan. Makanya barokah itu dia tetap. Makanya kalau kolam atau bak itu bahasa Arabnya kan apa? Kolam atau bak? Birkah kan? Al-birkah itu. Birkah. Birkah itu artinya apa? Tetap. Kenapa tetap? Karena air di bak itu, air di kolam kan nggak kemana-mana dia. Nah, tetap dia. Jadi maksudnya apa? Kebaikan yang menetap. Barokah. Kebaikan yang menetap. Kemudian beliau waraja'uha, pengharapan, wa i'tiqaduha, dan keyakinan. Jadi orang yang bertabaruk itu adalah mencari kebaikan yang menetap, mencari keberkahan yang menetap. Kemudian dia berharap dan berkeyakinan kalau sesuatu itu ada berkahnya. Ini kata beliau. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu orang tua kami sekalian, ini ada ya kitab Ustaz Firanda juga, Dr.
Firanda Dirja LCMA. Main bagus ya, kitab beliau bagus ini, Masya Allah ya, tentang bab atau kitab Tauhid juga. Beliau menjelaskan juga terkait judul kita. Maka yang dibawakan oleh pengarang kitab ini ada dua dalil. Pertama surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Yang kedua nanti adalah hadis riwayat Tirmizi tentang terkait mencari berkah. Ya. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa'ara aitum Al-Lata wal-Uzza wal-Manata salisah al-ukhra ala ukum dzakaru walahul unsa tilka idan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihum al-huda. Maka apakah patut kalian, wahai orang-orang musyrik, maksudnya menganggap Al-Lat wal Uzza, Lata dan Uzza, wa Manah dan Manat, yang ketiga, ya, apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang diada-adakan oleh kamu dan bapak-bapak kamu. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka dan apa-apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Padahal sungguhnya tidak datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Nah, ini ayat ya. Kemudian dalil tentang hadis tentang terkait dengan cari berkah ini. Ya, hadisnya di sini secara lengkap ya. Oke, sebelum kita masuk, An Abi Waqid Al-Laitsi, ya, dari Abi Waqid Al-Laitsi, beliau menuturkan, Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Tatkala ada sahabat ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ya menuju Hunain. Sedangkan mereka ini baru aja masuk Islam. Wa nahnu hudasau. Kami ini baru aja masuk Islam. Ahdi bi kufri, ya, dari kekufuran. Ini sahabat yang menceritakan ini. Ini Abu Waqid Al-Laitsi, beliau mengatakan tatkala mereka ini berangkat bersama Rasulullah ke Hunain, dan sahabat yang ini baru masuk Islam, baru terlepas dari kekufuran. Ya. Kemudian walil musyrikina sidratun. Jadi orang-orang musyrik itu sementara mereka memiliki pohon bidara, ya, pohon bidara yang dikenal dengan Zatul Anwad. Yang dikenal dengan Zatul Anwad. Mereka mengatakan yuqalu laha Zatu Anwad. Mereka mengatakan pohon bidara itu sebagai Zatul Anwad. Kemudian sahabat yang baru masuk Islam tadi ini, yang baru lepas dari kekafiran, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana Zata Anwad kama lahum Zatu Anwad. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami ini Zatul Anwad seperti mereka. Artinya buatkanlah pohon supaya kami bisa mengambil berkah dari situ. Maka tatkala Rasulullah mendengar seperti itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun mengatakan Allahu Akbar. Salam. Maka mengatakan Allahu Akbar. Beliau bertakbir. Tatkala ada sahabat yang baru masuk Islam minta dibuatkan pohon atau minta dibuatkan sesuatu yang bisa dijadikan apa? Pengambilan barokah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, ini menunjukkan apa? Menunjukkan takjubnya Rasulullah. Kemudian apa kata beliau? Innaha sunan. Sungguhnya ini tradisi. Maksudnya tradisi orang-orang dahulu ini. Orang-orang jahiliyah dahulu. Ya. Kutum, maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang
tadi, wallazi nafsi biyadi, demi jiwa, ya, wallazi nafsi biyadi, demi jiwa yang berada di tangannya, tangan Allah Subhanahu wa taala. Kama qalat Bani Israil li Musa, sebagaimana kaumnya Bani Israil berkata kepada Musa. Apa katanya? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Dan beliau, ini kaumnya Nabi Musa, kaum Israel berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana, wahai Nabi, buatkan bagi kami. Apa itu yang minta dibuatkan? Apa dibuatkan? Ilahan kama aliha. Mereka minta buatkan apa? Sesembahan selain Allah. Maka Nabi ini lihat, tatkala ada sahabat yang dia minta buatkan tempat pengambilan barokah, maka Nabi SAW ini menentang dengan ayat ini. Qala innakum qaumun tajahalun. Sungguhnya kalian ini adalah kaum-kaum yang tajahalun. Apa itu? Kaum-kaum yang tidak mendapatkan petunjuk, kaum yang bodoh, ya. Nah, lihat. Sehingga tatkala ada sahabat yang berangkat bersama Rasulullah, kemudian sahabat tadi ini yang baru masuk Islam, dia melihat ada orang-orang musyrikin, mereka itu ada pohon bidara itu dijadikan sebagai apa? Sebagai ngalap berkah. Maka para sahabat ini pun yang baru masuk Islam, maka minta kepada Rasulullah untuk dibuatkan juga seperti mereka. Sehingga kalau kita baca lagi, supaya sahabat-sahabat tadi ini bisa mengambil berkah dari pohon tersebut. Sehingga misalnya apa? Misalnya pedangnya ditaruhkan di situ supaya keberkahan tadi itu nempel di pedangnya, supaya pedangnya bisa kemudian Nabi mengingkarinya. Dan ini keberkahan yang salah. Karena itu kita perlu tahu bahwa yang memiliki keberkahan, kita harus yakini yang mendatangkan keberkahan itu adalah Allah. Jadi kita sebutkan tadi keberkahan itu tadi ada dua makna, ya. Berkah itu artinya menetap, berkah itu juga diartikan apa? Kebaikan. Artinya kebaikan yang menetap. Kebaikan yang menetap. Makanya orang-orang musyrikin, orang kaum Israel, mereka berkeyakinan kalau ada suatu pohon yang ini pohonnya dianggap berkah, ini keberkahan yang menetap. Sehingga tatkala sesuatu diambil, misalnya dilap, dihapus, ini bisa pindah ke orang yang melakukan, sehingga menetap pada orang tersebut keberkahannya itu. Maka ini lakukan, dan ini diingkari, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini bahwa keberkahan itu hanya bersumber dari Allah. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, di tangan engkaulah al khair, kebaikan, keberkahan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi keberkahan itu yang datangkan Allah, yang memberikan. Siapa yang memberikan keberkahan? Allah, ya, Allah. Oleh karena itu ada jenis-jenis keberkahan. Memang ada yang diberikan Allah keberkahan, tapi kita harus berkeyakinan bahwa yang memberikan keberkahan itu adalah Allah. Allah yang memberikan keberkahan. Ya, ada jenis-jenis keberkahan memang. Apa misalnya? Keberkahan itu bisa diberikan kepada namanya manusia. Bisa. Keberkahan diberikan kepada siapa? Manusia. Tapi manusia ini level yang mana? Manusia ini adalah para rasul, para nabi alaihissalam. Ini keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Kalau jenis keberkahan yang pertama, keberkahan yang diberikan Allah kepada manusia, yakni para rasul dan para nabi alaihissalam. Ya, ini pilihan Allah yang memberikannya. Makanya disebutkan, misalnya apa? Misalnya Nabi Isa, misalnya Nabi Isa atau Nabi Ishak, ya, dan yang lainnya. Contohnya misalnya di sini disebutkan, wa basyarnahu bi Ishak nabiyyan minas solihin.
Dan kami beri kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi minas solihin, dan beliau itu termasuk orang-orang yang soleh. Wa barakna alaihi, ini dia. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dia kata Allah, wa barakna alaihi, kami berikan keberkahan kepadanya. Kepada siapa tadi? Ishak, kepada Nabi Ishak. Wa ala Ishak, ya. Wa min dzurriyyatihima, kami limpahkan keberkatan atasnya Nabi Isa ini. Dan di antara anak cucu ada yang berbuat baik dan ada pula yang berbuat zalim, ya, terhadap diri sendiri dengan nyata. Jadi Allah sini sebutkan bahwasanya Allah memberikan keberkahan kepada para nabi, di antara Nabi Ishak. Di ayat yang lain juga Allah berikan keberkahan kepada nabi yang lain. Sana Nabi Isa, ya, qala inni Abdullah, berkatalah Nabi Isa, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Atani alkitab, Allah memberikanku kitab. Wa ja'alani nabiyan, dan menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina makuntu. Lihat, wa ja'alani, Allah menjadikan aku mubarakan, memiliki keberkahan, aina makuntu, dimanapun aku berada. Jadi Nabi Isa itu diberikan oleh Allah keberkahan. Dimanapun para nabi, para rasul itu membawa keberkahan, ya, membawa keberkahan. Nah, ini yang pertama dari golongan manusia. Para nabi, para rasul semuanya membawa keberkahan. Jadi nabi itu membawa keberkahan, benar. Bahkan air liurnya nabi pun itu bisa membawa keberkahan, ya? Contohnya apa? Contohnya tatkala Ali bin Abi Thalib, ya kan, sakit mata, kemudian sama Rasulullah diusap matanya dengan sebab apa? Air liur atau ludah, ya, diusap, hilang. Tapi keyakinan apa? Siapa yang menghilangkan penyakit? Allah. Sebabnya melalui apa? Melalui air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para rasul, ya, para rasul. Jadi para rasul itu berkah semuanya. Iya, berkah. Ya, diberikan keberkahan. Baik, ya apa aja. Bahkan sampai ya, air liurnya, kemudian apa yang ada pada diri Rasulullah itu mau keberkahan semuanya, ya. Dia kan rambutnya pun berkah, rambut, ya. Tapi kita harus tahu bahwa, ya, keberkahan pada Rasulullah itu ada dua, ya. Pertama, keberkahan pada diri Rasulullah sendiri, kemudian termasuk tadi kita sebutkan air liurnya misalnya, kemudian itu ya tatkala masih hidup, ya, rambutnya juga keberkahan. Nah, tatkala Rasulullah sudah wafat, sudah tidak ada lagi air liurnya, ya kan? Kemudian misalnya, atau yang lainnya tidak ada lagi, apalagi keberkahan, bisa juga keberkahan itu berupa pakaian beliau, ya, masih ada, bisa, ya, bisa. Ini disebutkan oleh para ulama. Tapi ini terkait keberkahan dari manusia. Ada keberkahan itu yang Allah berikan terkait dengan tempat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Misalnya apa? Tempatnya yang diberikan keberkahan, Mekah. Misalnya apa? Madinah, ya, atau Masjid Al-Aqsa misalnya. Bisa tempat. Bukan dalam Al-Quran, inna awwala baiti wudiya lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan aini wa hudan lil alamin. Sungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah adalah apa? Baitullah, yakni Ka'bah Mekah. Bi Bakkata mubarakan, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Wa hudan lil alamin, dan petunjuk bagi seluruh alam, bagi manusia. Jadi Mekah itu, ya, memiliki keberkahan. Baitullah itu memiliki keberkahan dia. Kemudian apa misalnya? Misalnya juga Masjid Al-Aqsa atau Madinah misalnya. Disebutkan di sini
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ini dia. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, alladzi barakna haulahu. Ya. Yang diberkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia, yakni Allah, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi tempat ini juga diberikan keberkahan ya. Tempat juga diberikan keberkahan oleh Allah. Mekah, Madinah, atau misalnya masjid lah. Ya. Nah, cara mendapatkan keberkahannya ini, Pak, bukan kita datang ke Mekah sana, kemudian di Mekah sana kita ambil pasirnya misalnya. Tanahnya diambil pulang. Bukan seperti itu. Nah, Allah berikan keberkahan kepada Mekah, Madinah, atau 3 masjid misalnya. Ya, Baitullah, Ka'bah, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Cara mencari keberkahannya gimana? Ibadah di dalamnya. Bukan sebagian orang apa? Diusapnya, kemudian diambil tanahnya, disimpan, dibawa pulang. Naik haji misalnya, diambil tanahnya, udah digulung atau dibawa pulang. Oh, ini berkah ini. Ya kan, berkah. Bukan seperti itu cara mencari berkahnya. Cara mencari keberkahannya dengan cara apa? Allah berikan keberkahan pada tempat, misalnya Mekah, Madinah misalnya, dengan cara beribadah. Makanya disebutkan dalam hadis yang hasan ya, yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, kemudian diriwayatkan oleh Baihaqi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Hadis ini marfu ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menyebutkan wassalatu fi baiti maqdisi, salat yang dikerjakan di Baitul Maqdis. Di mana itu? Di Palestina, dikenal dengan Masjid Al-Aqsa. Kata Rasulullah, bi khamsi mi'ati salatin, maka akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang melaksanakan bi khamsi mi'ah, 500 kali salat dibanding dengan sholat tempat lain. Artinya siapa saja yang datang ke Palestina, sholat di Masjid Al-Aqsa, sekali sholat maka dia akan mendapatkan seperti 500 kali. Ini lihat, kalau misalnya antum sholat di Indonesia misalnya, sholat sunnah misalnya, ya kan, sekali aja, afan 500 kali. Kemudian antum berangkat ke Palestina sana, sholat di sana sekali aja, sama, kan lebih baik. Bahkan disebutkan juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, Rasulullah mengatakan, sholatun fil masjidi, siapa yang sholat di masjidku, masjid mana maksudnya? Nabawi, ya kan? Afdolu, kata Rasulullah, lebih afdol min alfi sholatin fima siwahu. Siapa yang sholat di masjid itu, kata Rasulullah, maka itu lebih afdol 1000 kali seperti sholat di tempat yang lainnya. Bayangkan, siapa yang sholat di Masjid Nabawi sekali aja, itu seperti orang yang sholat 1000 kali di tempat yang lainnya. Bahkan Rasulullah mengatakan afdol, lebih afdol lagi. Illal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram, Mekah ya. Kata Rasulullah apa? Wassalatu fil Masjidil Harami, siapa yang sholat di Masjidil Haram, afdolu, lebih baik, min berapa? Mi'ati alfi sholatin fi masiwahu. Berapa itu? Mi'ati alfin, mi'ah 100, alfin 1000, 100.000. Bayangkan, mi'ati afdolu mi'ati alfi sholatin fi masiwahu. Maka siapa yang sholat di Masjidil Haram, di Ka'bah, yang ada Ka'bahnya ya, sudah, itu kata Rasulullah lebih baik seperti orang yang sholat di tempat lain 100.000 kali. Bayangkan, ini
Jadi Allah berikan keberkahan di Mekah, di Madinah, di Palestina, ya, di masjidnya ini. Maka dengan cara ibadah, bukan dengan cara apa? Mengambil pasir misalnya, mengambil tanah misalnya, atau ngusap tiang yang ada di Mekah misalnya, di Madinah, bukan itu. Ya, makanya keberkahan yang Allah berikan tadi itu dilihat hadisnya. Nah, begitu sehingga dikompromikan antara ayat Al-Qur'an dan hadis. Nah, begitu, ya. Jadi kalau di Masjid Al-Aqsa tadi berapa kali, Pak? 500. Kalau di Masjid Nabawi 1000. Berapa? 1000. Kalau di Mekah yang ada Ka'bahnya 100.000. Mi'ati alfin. 100.000. Bayangkan. Bukan 1.500. Mi'ati alfin itu 100.000. Oh, ya. Masya Allah kan? Luar biasa itu. Ya. Luar biasa. Nah, lihat. Jadi inilah Allah berikan keberkahan pada tempat. Ini maksudnya. Bukan berarti, ya, Bapak orang tua kami sekalian, bukan berarti kita ambil yang seperti tadi itu. Nanti misalnya ada orang naik haji misalnya ambil sapu tangan, kemudian diusap-usapkan ke tiangnya, bak pulang, alat berkah, jangan, bukan. Atau misalnya ziarah ke makam Nabi SAW misalnya, ambil sapu tangan, kemudian dilalapkan ke tiang-tiangnya atau ke pagarnya itu, ambil berkah, enggak. Jadi Pak, tempat yang suci itu tidak bisa membuat orang suci, enggak. Makanya ada dikatakan al-ardul muqaddasatu, ya, la tuqaddisu sukanaha. Tempat yang suci itu tidak bisa mensucikan orang yang tinggal di tempat tersebut. Contoh tadi di Palestina tempatnya bagus kan? Di Madinah bagus kan? Di Mekah bagus kan? Ada nggak orang-orang kafir di situ pada masa Rasulullah? Ada nggak orang yang mati, yang meninggal di Mekah, di Madinah itu? Ada kan? Banyak. Abu Lahab di situ meninggalnya, ya kan? Apa berarti dia suci? Mendapat keberkahan di situ? Walaupun tempatnya berkah, kalau dia tak beriman, tak ibadah, dapat nggak keberkahan? Tidak. Abu Bakar, Abu Lahab di situ, ya kan? Iya. Abu Bakar di situ. Abu Bakar dia tinggal di situ, beriman, mendapat keberkahan. Abu Lahab sama-sama orang Arab, sama-sama tinggal di situ, tidak dapat keberkahan. Jadi cara mendapatkan keberkahan ini dengan cara apa? Ibadah, begitu. Makanya kalau naik haji itu sana jangan malas, rajin sana ibadah, bukan ambil berkah, ada keberkahan di sana. Apalagi misalnya apa? Lokasi ke Gunung Tur misalnya, atau tempat-tempat yang lain misalnya. Nah, ini tidak benar ini. Ini nggak ada keberkahan, ya. Dan ini yang diinginkan oleh Rasulullah. Ini keberkahan dari sisi tempat. Ada keberkahan dari sisi waktu. Allah yang berikan waktu itu, ada yang berkahnya, ada yang berkah waktu itu. Apa misalnya? Misalnya kapan waktunya? Malam Lailatul Qadar misalnya. Lailatul Qadar. Atau misalnya 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kalau bahasa kita bulan Idul Adha, ya, raya Idul Adha. Itu lebih baik. Itu waktu-waktu yang diberkahi Allah. Gimana cara mendapatkan keberkahannya itu? Cara ibadah. Contoh misalnya, Allah berikan keberkahan itu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakatin inna kunna munzirin. Dalam surat Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu, sungguhnya kami menurunkan, ya, fi lailatin, pada satu malam mubarakatin. Sungguhnya kami menurunkan pada satu malam itu ada keberkahan. Ya, inna kunna munzirin. Sungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Yang memberikan keberkahan itu Allah. Diberikan pada satu malam. Kapan itu? Malam Lailatul Qadar misalnya. Allah berikan keberkahan, ya kan? Iya, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sekarang misalnya, ini kita akan targetin puasa. Misalnya pas malam Lailatul Qadar, orang lelean juga, Pak. Nggak tidur dia. Nggak tidur. Sudah? Dia lelean. Oh, lelean kan? Nggak tidur dia.
Kemudian malam Lailatul Qadar ada orang yang ibadah, ada orang yang nggak ibadah. Ini kira-kira yang nggak ibadah dapat nggak ini? Hah? Nggak dapat dia. Contoh satu misalnya main judi pada malam Lailatul Qadar itu. Satu lagi misalnya ibadah sholat atau baca Quran atau semisalnya. Ini yang baca Quran sholat dapat nggak? Dapat. Yang ini main judi atau berbuat maksiat? Nggak dapat dia. Walaupun malam itu malam yang berkah. Paham ya? Begitu. Jadi ketika ada malam Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu, tatkala turun pun malam Lailatul Qadar, kalau orang nggak ibadah tak dapat. Tidak dapat. Kalau emang dapat, berarti kalau gitu yang tidur itu dapat semua lah manusia kan? Ya kan? Malam Lailatul Qadar ini, kalau yang ibadah nggak ibadah dapat, berarti semua manusia dapat nggak? Hah? Dapat. Karena kan turun kan? Pada malam Qadar dapat. Kalau gitu ngapain Rasul dan para sahabat nyari-nyari malam Lailatul Qadar? Ya kan? Udah tidur aja kita dapat. Enggak. Yang dapat itu yang ibadah. Yang ibadah. Makanya Pak, cara mendapatkan Lailatul Qadar itu gampang. Antum gak usah pening-pening. Ya walaupun di hadis disebutkan ada yang malam ganjil 25, ada malam 27, 29 ya. Tapi kalau kita dalami lagi, itu malam Lailatul Qadar bukan sekedar malam yang ganjil, malam yang genap pun bisa. Malam Lailatul Qadar itu, ya. Malam yang genap pun bisa, walaupun ada yang lebih kuat yang ganjil. Tapi gak usah pening cara nyari. Gampang caranya. Antum bangun aja setiap malam. Ya kan? Bangun setiap malam. Terkhusus di malam dari mulai malam 21 atau malam 20 ya kan? Sampai selesai. Dapat nggak kira-kira itu? Insya Allah dapat. Jadi begitu caranya. Gak usah dihitung-hitung malam ganjil, malam genap, malam ganjil, malam genap. Sampai ada khilaf. Kapan lebarannya ya kan? Lebarannya 2. Pernah terjadi itu? Gimana coba? Kita anggap ini malam ganjil. Malam ganjil udah semalam rumahnya ya kan? Kan jadi repot kan? Sudah. Gimana solusinya? Gak usah mulai dari malam 21. Tapi dimulai di malam 20. Udah dari malam 20 untuk terus bangun malam. Bangun malamnya kan gak mesti malam-malam ganjil kan? Dan bangun malamnya juga gak mesti Ramadan kan? Iya. Makanya caranya begitu. Oke lah kalau misalnya malam Ramadan, malam Lailatul Qadar itu dikhususkan bangun itu. Dari malam 20 itu sampai terakhir bangun. Udah bangun. Ibadah di situ. Selalu dapat. Ini waktunya. Ya. Waktunya. Jadi begitu cara mencarinya. Makanya Pak, usahakan malam Lailatul Qadar itu ya, itu lelean. Jangan sekedar nengok bola aja bisa bangun malam. Bangun malam. Ya, malam Lailatul Qadar itu minimal. Minimal dari jam 12 sampai fajar. Ya, karena yang kuat itu Allah taala alam, malam Lailatul Qadar itu turun di sepertiga malam. Karena sepertiga malam Allah kan turunkan ke langit dunia, maka di situ kemungkinan besar turunnya keberkahan itu Lailatul Qadar itu sampai apa? Hatta matla'il fajar, sampai menjelang subuh. Begitu ya, sampai fajar. Jadi bangun aja. Antum bangun aja setiap malam insyaallah. Kalau bisa antum itikaf di masjid, itikaf di masjid. Ya, itikaf di masjid. Kalau yang ada uzur, tidak bisa ke masjid itikaf, ya antum bangun. Minimal dari jam 12 itu sampai subuh. Ya. Ini dia. Ya. Kalau belum bisa itikaf misalnya, silakan bangun. Jadi begitu caranya. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan pada waktu itu dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Turun keberkahan, kalau nggak ibadah nggak dapat. Nggak dapat. Contohnya tadi tuh. Kalau dapat, ngapain Rasul dan para sahabat itu bangun malam-malam? Ya udah tidur aja. Yang lainnya nyari-nyari malam-malam ganjil. Tidak usah. Ya tidak dapat. Nanti tidur aja nggak dapat. Yang satu ibadah, satu tidur udah dapat yang tidur. Baik. Kemudian ada keberkahan itu terletak pada benda atau zatnya. Memang bendanya itu Allah berikan keberkahan, kebaikan. Pada benda, pada zatnya. Apa misal? Misalnya adalah air. Ya. Allah sebutkan dalam surah Qaf ayat 9. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Ya. Fambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Kata Allah, wa anzalna, kami turunkan minas sama, dari langit, ma'an, air. Jadi air itu turun dari langit.
Air turun dari langit apa? Mubarakan, yang membawa keberkahan. Jadi air itu membawa keberkahan. Apa keberkahannya? Keberkahannya fa'ambatna bihi jannatin. Ya, dengan air itu maka akan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Nah, ini dia. Jadi keberkahan itu, biji-biji itu kan tumbuh dia, siram air. Ya. Tumbuh dan menghasilkan apa? Tanaman yang bagus, yang menghasilkan panen. Jadi air itu membawa keberkahan. Air keberkahan ini pada zatnya. Allah berikan keberkahan pada zat, pada air. Iya. Berkah itu tadi artinya apa? Menetap dan kebaikan kan? Iya, kebaikan. Kemudian apa lagi misalnya? Misalnya Allah berikan keberkahan pada kurma. Pada kurma. Ya, pada kurma, kemudian pada pohon zaitun misalnya. Ada kurma. Sebutkan di sini misalnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, apa kata Rasulullah? Man tasabbaha kulla yaumin sab'ah tamarat ajwatan lam yadurruhu fi dalika al-yaumi summun wala sihrun. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari sebelum makan yang lain memakan 7 butir kurma ajwa. Kurma ajwa ini kurma yang hitam ya. Cari itu, ada itu. Siapa yang di pagi hari sebelum makan apa-apa dia akan kurma ini 7 butir. Maka pada hari itu tidak akan kena racun atau tidak akan kena sihir. Ini hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi kalau misalnya ada seorang yang pergi di sana banyak santet misalnya, banyak sihir ya kan, itu bawa aja buah apa namanya itu, kurma itu, kurma ajwa, makan setiap pagi. Insyaallah nggak akan kena. Ini. Jadi Allah berikan keberkahan pada apa? Zatnya, pada bendanya. Tadi pada air, kemudian pada kurma. Ya. Kemudian apa lagi? Pada pohon misalnya. Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim hiya an-nakhlah. Sungguhnya ada sebuah pohon yang diberkahi oleh Allah sebagaimana keberkahan seorang muslim. Pohon apa itu? Kata Rasulullah, hiya an-nakhlah, yaitu pohon kurma. Pohon kurma itu pohon yang diberkahi. Ya, Rasulullah menyebutkan ini seperti kabaratul muslim, seperti seorang muslim. Jadi pohon kurma itu dikiaskan oleh Rasulullah seperti seorang muslim. Jadi orang muslim yang baik tentunya ya. Orang muslim yang baik ini mau berkah tidak? Mau berkah kan? Kalau ada muslim yang baik, pasti sekelilingnya mau berkah itu. Iya, contoh misalnya, orang muslim yang baik, pasti sekelilingnya kalau dia orang kaya, ini yang sekelilingnya akan senang. Kalau dia orang sederhana, sekelilingnya pun akan senang dapat bantuannya. Misalnya minimal senyumannya. Muslim yang baik itu bermanfaat. Maka orang sekelilingnya akan senang. Begitu juga dengan pohon kurma. Pohon kurma ini membawa keberkahan. Dari buahnya tadi, membawa keberkahan, dari kayunya, ya, dari pohonnya, dari daunnya, semua membawa keberkahan. Ya. Misalnya di Indonesia apa? Sawit ya, atau kelapa ya kan. Tapi itu tidak masuk ya. Ini maksudnya adalah pohon kurma ya, berkah. Kebaikan berkah itu. Itulah kurma. Kemudian apa? Allah berikan keberkahan itu pada makanan. Makanan. Sebutkan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fi sahur barokah. Hendaklah kalian sahur ya, karena sungguhnya sahur itu membawa keberkahan. Jadi kalau ada waktu sahur orang nggak sahur nggak berkah ya, nggak dapat keberkahan. Yang mendapat keberkahan itu kalau dia sahur. Taib. Demikian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita sambung sedikit lagi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah,
Kita lanjutkan sedikit terkait tentang al-barakah, tabaruk, ya. Sehingga penulis menyebutkan bab tentang man tabaraka bi syajaratin au hajarin wa nahwihima, siapa yang bertabaruk mencari berkah baik itu mencari berkahnya kepada pohon atau kepada batu atau kepada selain keduanya, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Jadi keberkahan itu dicari dengan beberapa syarat, ya. Jadi keberkahan itu ada 4 syarat dia. Ya. Pertama, kita boleh mencari berkah yang pertama kalau ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu memang diberkahi oleh Allah. Ya. Syarat kita boleh mencari berkah itu ada 4. Yang pertama, kalau sesuatu itu diberkahi, memang ada dalilnya itu berkah. Contohnya apa tadi? Seperti apa? Kurma, ya kan? Nah, seperti contohnya kurma, ajwa tadi. Siapa yang pada pagi harinya makan buah kurma, ya, ajwa, maka akan terhindar dari sihir. Maka ini menunjukkan kurma itu diberkahi dia. Ini yang pertama. Saat pertama adanya dalil sesuatu itu diberkahi, maka kita boleh seperti kurma tadi. Yang kedua, misalnya ada perintah memang untuk bertabaruk pada sesuatu itu, ada perintah, ya, ada perintahnya. Ini yang keduanya. Pertama, bendanya itu atau sesuatunya itu diberkahi, ada dalil. Oh, ini bendanya diberkahi. Oh, sesuatu itu diberkahi misalnya, ya. Kemudian ada perintahnya dia, ada perintahnya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, caranya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya. Dan yang keempat, kita harus meyakini sesuatu itu yang diberkahi, tapi kita harus meyakini yang keempat, yang memberikan keberkahan hanyalah Allah. Yang memberikan keberkahan siapa? Allah. Jadi ini 4 syarat ini. Pertama, bendanya atau sesuatunya itu memang ada dalil yang menyebutkan dia berkah. Yang kedua, ada perintah kita untuk mengambil keberkahan dari sesuatu tersebut. Yang ketiga, caranya harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Caranya. Yang keempat, kita harus meyakini bahwa yang memberikan keberkahan hanya Allah, bukan yang lainnya. Ya, jangan sampai kita meyakini kalau sesuatu itu membawa manfaat mudarat, tidak boleh. Ya, ini bisa jatuh ke dalam syirik besar atau syirik kecil. Nah, ini. Jadi kalau kita tidak ada dalil yang menjelaskan tentang sesuatu itu berkah, kita jadikan dia, kita yakini dia ada keberkahan, ini bisa jatuh ke dalam syirik kecil ini. Ya. Nah, kalau sesuatu itu bisa memberikan manfaat mudarat, ini bisa jatuh ke dalam syirik besar. Contoh apa misalnya? Tempat Ka'bah itu apa namanya? Kiswah. Kiswah itu kan ada kan batu itu, Ka'bah itu yang keliling itu yang hitam. Kan ada kainnya itu kan. Yang kiswah namanya. Nah, banyak sebagian misalnya ada orang misalnya menjadikan kiswah itu berkah misalnya, kainnya itu. Sementara tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa kain kiswah itu ada keberkahan. Tidak ada. Kita yakini, bahkan kita ambil keberkahan dari situ, tidak boleh. Tidak boleh. Apa misalnya? Tiang-tiang misalnya. Tiang-tiang di Masjid Nabawi itu. Kan banyak tiang-tiang itu kan. Oh, ini Masya Allah, tiang-tiang ini mengandung berkah ini. Ambil keberkahan. Tidak boleh. Makanya 4 ini yang harus kita ingat. Ada nggak dalil yang menyebutkan tiang-tiang ini mengandung keberkahan? Itu. Ada nggak perintahnya untuk mengambilnya? Ada nggak caranya itu? Sesuai dengan cara Rasulullah dan para sahabat. Ada nggak Rasulullah dan para sahabat ngambil keberkahan dari tiang-tiang ini? Nah, gitu. Dan kita yakini yang datang keberkahan yang memberikannya Allah. Ini 4 syarat ini. Karena sebagian ada orang yang sesuatu itu diberkahi, tapi caranya
Tidak pas, tidak benar. Caranya tidak benar. Contohnya apa ya Ustaz? Batu Hajarul Aswad. Iya kan? Itu kan batu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah. Dari surga kan? Iya. Mengandung keberkahan. Nah, ya. Tapi caranya harus sama. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara menciumnya. Jadi batu Hajarul Aswad itu sesuatu yang dia berkahin, kemudian caranya harus sama. Caranya gimana? Mencium. Sebagaimana perkataan Umar radhiyallahu anhu, tatkala melihat Rasulullah mencium batu Hajarul Aswad itu, maka Umar pun menciumnya. Kata Rasulullah, kata Umar apa? Ini a'lamu annaka hajar. Kata Umar, sungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau ini hanya batu aja ini. La tadurru wa la tanfa'u. Kamu ini wahai batu Hajarul Aswad, tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabiluka ma qabaltuka. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah itu menciummu, maka aku pun tidak akan menciummu. Jadi lihat, batu Hajarul Aswad ini caranya gimana? Dengan cara apa? Mencium. Bukan dengan cara yang lainnya, bukan. Nah, begitu dia. Jadi keberkahan-keberkahan ini. Jadi kalau ada misalnya ada orang yang mengambil keberkahan dari seorang alim misalnya, seorang alim, seorang kiai, seorang ustadz misalnya, ya, seorang syekh misalnya, mengambil keberkahan dari mana? Oh, dengan cara apa? Dengan cara misalnya air minumnya. Sekarang tanya 4 syarat tadi. Ada nggak dalil yang menyebutkan air minum kiai atau air minum ustadz itu mengandung berkah? Ada nggak dalilnya? Kalau ada dalilnya misalnya, kemudian ada nggak perintah kita untuk ngambil itu? Kalau ada juga perintahnya, bagaimana caranya? Apakah diminum, apakah diusapkan atau gimana? Andaikan pun ada, harus kita meyakini bahwasanya yang memberikan keberkahan siapa? Allah. Makanya banyak sebagian ya begitu ada misalnya ustaz atau kiai atau siapa, begitu dia minum kemudian ada sisa minumnya, rebutan diminum. Sampai apa? Ambil apa? Ambil berkahnya. Ya kan? Ambil berkahnya. Betul nggak kira-kira itu? Ini misalnya disisakan kemudian diminum. Betul nggak kira-kira itu? Yakin? Orang-orang musyrik itu yakin Pak, Jatul Aswad itu dijadikan keberkahan. Iya. Nah itu keyakinan yang keliru. Sekarang Pak tadi syaratnya. Ada nggak dalil yang menjelaskan tentang sisa air minum seseorang itu berkah? Nah itu dia. Nah ya kan? Kalau tidak bisa. Artinya kalau mau ngambil keberkahan dari seorang yang alim, bukan dari minumnya ini. Ya, bukan dari minumnya ini. Kayak saya pernah ngisi pengajian di satu tempat, ya, ada pertanyaan, Ustaz, anak-anak ini IQ-nya kurang, agak lemah, ya kan? Kemudian saya bawa ke Ustadz Sepolan, sama Ustadz Sepolan, kemudian diapain? Supaya dia ini payah ngapal Pak, payah ngapal anak tadi, payah ngapal, kemudian IQ-nya lemah lah, ya kan? Payah ngapal, namanya IQ-nya lemah. Dibawa Ustadz Sepolan, sama Ustadz Sepolan dikasih air minum. Saya bilang, itu tidak benar. Kalau emang begitu, maka saya akan datangi orang yang hafiz Quran, hafiz hadis, ya, hafiz hadis Bukhari, hafiz hadis Muslim, Abu Daud dan seterusnya kan. Kita minta aja minumnya. Bisa nggak kira-kira itu? Bisa. Orang nggak sibuk-sibuk anaknya masuk pondok pesantren hafal Quran. Datang aja kepada orang yang sudah hafal Quran, ya kan? Kemudian minta minum dari dia, diminum. Bisa nggak hafal Quran langsung? Nggak bisa. Saya bilang, kalau mau anak bapak ibu itu IQ-nya supaya tinggi, ya harus belajar, berdoa, kemudian belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun. Jadi kalau mau ngambil keberkahan dari orang soleh, bukan cara apa? Sisa makannya dimakan, sisa minumannya diminum. Bukan itu ngambil keberkahannya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara belajar, datang ke majelisnya, tanya ilmunya, begitu ya. Inilah cara-cara yang dibenarkan,
Ya, cara-cara yang dibenarkan. Oleh karena itu dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang menemui Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Dia menyebutkan dalam kitabnya ya Ghatul Lahfan itu disebutkan oleh beliau bahwa hati yang salim itu, qalbun yang salim itu adalah hati yang terbebas dari kesyirikan. Yang terbebas dari kesyirikan. Jadi ini keyakinan-keyakinan itu yang bahaya. Keyakinan, oh ini mengandung berkah. Sekarang misalnya apa? Oh sekarang misalnya kuburan ini. Oh mengandung berkah ini. Tanya 4 syarat tadi. Ada nggak dalil yang menyebutkan kuburan ini berkah? Nah gitu. Kalau ada nggak perintahnya untuk bertabaruk di kuburan itu? Kalau ada juga, caranya apa benar Rasul dan para sahabat melakukan yang seperti itu? Nah, begitu. Kalaupun benar, harus diyakini yang memberikan keberkahan siapa? Allah. Kalau benar, nah begitu. Jadi 4 ini, caranya begitu. Apapun dia. Oh ada pohon besar misalnya. Oh ini yang keberkahan. Tanya. Ada nggak dalil yang menyebutkan baik Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan pohon itu berkah dia? Nah gitu. Kayak tadi pohon kurma kan jelas kan? Dan keberkahan kan? Iya. Kurmanya iya. Nah gitu. Jadi keterangan hadisnya jelas dia. Kayak tadi sini disebutkan. Inna minasyajari lama barakatuhu. Sesungguhnya pohon, maksudnya pohon kurma itu mengandung keberkahan. Kama baratil lil muslim. Sebagaimana keberkahan seorang muslim yang baik. Nah ini. Jelas hadisnya. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jelas pohon kurma itu mengandung keberkahan. Buahnya itu berkah. Nah, jelas. Nah inilah hal-hal yang perlu kita ketahui Bapak orang tua kami sekalian. Supaya kita ini belajar ini. Supaya keyakinan-keyakinan kita benar. Perbuatan-perbuatan kita benar. Jangan sampai kita salah di dalam mengambil keberkahan. Dan kita harus yakin yang paling terpenting adalah yang mendatangkan keberkahan itu adalah Allah. Yang memberikan keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian wallahu taala alam. Kalau ada pertanyaan terkait dengan yang lainnya silakan tafadhol. Naam, tafadhol. Naam. Naam. Iya, ini kurma arjua ya. Iya. Iya. Nah, kurma yang lain itu mengandung berkah. Berkahnya itu Pak, ya dia kenyang, kemudian bagus di pencernaan ya. Ya. Ya, tapi yang dimaksud ulama adalah kurma ajwa ya, kurma ajwa. Iya. Jadi kurmanya kurma ajwa ya. Kurma sunnah juga kan? Iya, sunnahnya kurma. Kalau kita berbuka puasa itu pertama ya sunnahnya itu makan kurma. Kalau tidak ada kurma air putih. Iya. Ya kurma biasa. Makanya sunnahnya itu kita ketika berbuka ya sekalian kita buka itu kita baca bismillah ya. Baca bismillah dulu karena setiap makan itu idza akala ahadukum falyakul bismillah. Maka kita misalnya kurma kita makan bismillah. Makan. Iya makan. Enggak, kurma dulu. Iya, baca bismillah kemudian makan kurma. Siap dimakan kurmanya, kalau ada kurma. Kalau tidak ada kurma, air putih. Baru yang lainnya. Sudah misalnya kita tidak ada kurma nih, yang ada air putih misalnya. Saya praktekkan misalnya ini umpamanya air putih nih, umpamanya kan. Saya buka bismillah. Kalau misalnya tidak ada kurma, maka baru kita baca doa berbuka puasa. Jahabaz zama'u batalatil uruq wa sabata ajri insyaallah. Jadi baru begitu. Ya. Tapi doanya setelah basah kedua. Iya. Makan kurma kan juga basah. Ya kan? Jahabaz zama'u. Setelah ada hilang dahaga. Kurma itu kalau Bapak makan banyak itu hilang juga dahaganya. Kan basah jadi air liur dia, basah. Jahabaz zama'u wa batalatil uruq. Tenggorokan ini telah hilang, ya. Jahabaz zama'u telah hilang dahaganya, kemudian tenggorokan telah basah, ya. Wa ajri insyaallah. Kemudian dapat pahala insyaallah. Nah, ini. Jadi itu yang pas. Jangan Bapak, Ibu begitu mau minum atau makan baca dulu doa ini.
Zahaba jama'u wa batalatil uruq wa sabata ajr insyaallah. Ini kurang pas. Zahaba jama'u, telah hilanglah dahaga. Lah hilang dahaga apanya, makan minumannya belum kok hilang. Wa batalatil uruq, tenggorokan telah basah. Apanya yang basah? Lawang air aja belum dituang kok basah, masih kering nih. Iya kan? Ah, ini dalam penempatannya harus pas juga ini. Dalilnya doanya sahih, caranya penempatannya kurang pas. Nah, ya. Nah, demikian. Allahu taala alam. Nah. Silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ada nggak tuntunan bagaimana untuk mendapat barokah dari ulama-ulama orang soleh yang telah meninggal? Sebab ada sekelompok orang, mereka mencari barokah dari ulama orang soleh yang telah meninggal dengan datang ke kuburannya. Mereka berdalil bahwasanya kan ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kemudian juga mereka berdalil bahwasanya al barokah ma'akabirikum. Barokah itu ada orang-orang yang tertua yang dahulu gitu. Nah, bagaimana itu? Taib. Nah, bagaimana mencari barokah dari para ulama, para syekh, para alim ulama? Al ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Lihat, antum sebutkan, lanjutkan itu. Nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta benda, tapi Nabi itu mewariskan apa? Al ilmu. Jadi kalau kita mau barokah para ulama, para alim ulama, iya boleh, bagus, iya, harus justru kita mengambil berkah dari mereka. Iya. Siapa yang tidak mau mengambil keberkahan dari para ulama, para alim ulama, itu orang yang merugi itu. Nah, keberkahannya apa bagi orang tadi? Keberkahannya dengan kita ambil apa? Ilmunya. Para ulama itu kita ambil berkahnya dari apa? Para biasanya ulama itu orang alim. Tidak ada ulama, tidak ada orang alim itu yang ketika dia meninggal dunia tidak meninggalkan keberkahan. Dia meninggalkan ilmu. Kalau dia nggak ada karangannya, maka dia ada ceramahnya. Ceramahnya disampaikan sama polan-polan, yang lainnya tahu, maka minta ilmu dari dia atau belajar ilmu dari dia. Kalau misalnya dia, biasanya ulama itu juga banyak karangannya, kitabnya. Misalnya seperti ini. Kita tauhid, kitab-kitab yang lain banyak. Maka kita mengambil keberkahannya dengan cara apa? Kalau yang masih hidup, dengan cara duduk di majelis ilmu, duduk di majelisnya. Kalau sudah meninggal, maka apa? Kita baca kitab-kitabnya. Itulah mengambil keberkahan ulama itu. Benar, al ulama warisatul anbiya. Bukan kita mengambil keberkahannya datang ke kuburan, kemudian kita berdoa di kuburan, kemudian ngelus-ngelus. Nah, ini nggak benar. Ini bisa jatuh ke dalam dua ini. Bisa jatuh dalam syirik kecil, bisa jatuh dalam syirik besar. Nah, ini. Kalau dia yakini dalam berkah, dia jadikan asbab kuburan itu sebagai asbabnya. Dia yakin yang memberikan keberkahan Allah, ini jatuh syirik kecil namanya. Karena kuburan itu tidak ada, bukan asbab. Kan sudah pernah kita lewat kan? Yang bukan asbab dijadikan asbab, jatuh ke dalam syirik apa? Syirik kecil. Kalau dia yakini kuburan itu misalnya, tiang-tiang itu misalnya memberikan, mendatangkan manfaat dan mudarat, maka bisa jatuh ke dalam syirik besar. Makanya, iya boleh kita ambil keberkahan dari para ulama dengan cara apa? Dengan cara duduk di majelisnya. Kalau dia masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, maka silakan beli kitab-kitabnya, baca, pelajari, pahami. Kemudian amalkan isinya. Nah, itulah cara mengambil keberkahannya. Bukan dengan cara yang lain. Ya. Nah, demikian. Wallahu taala a'lam. Naam. Saya mau tanya ini. Ya, mohon maaf untuk orang tua atau yang sudah paham sekali. Jadi saya terima itu banyak berkah ya. Jadi kata berkah ini sebetulnya sudah familiar sekali saya dengar berkah. Iya. Mengambil berkah. Kalimat-kalimat yang memang dia menggunakan kata berkah itu banyak. Jadi sebetulnya dalam pikiran saya, apa sih sebetulnya definisi yang sebenarnya berkah ini, apa maknanya? Sedikit-sedikit orang berkah biar dapat berkah. Apa itu? Itu saja pertanyaan dasar saya. Terus yang kedua, sedikit melebar tentang pekerjaan. Apapun yang kita kerjakan ini kan ya mencari berkahnya Allah pasti kan.
Bagaimana pula kalau seandainya kita selama ini bekerja, dapat penghasilan dan makan dari situ, sementara dulu untuk bisa kita bekerja, kita kasih uang pimpinan kami atau paling tidak yang menguruskan itu, sebut saja lah mungkin kasarnya sogok. Selama ini, bagaimana hitung-hitungan? Itu saja. Baik. Yang pertama berkah tadi itu ada dua makna ya, al-barokah. Berkah itu bisa artinya birkah, menetap. Makanya ba itu artinya birkah, birkatun, menetap. Artinya airnya kan nggak kemana-mana, akan tetap kan itu dia. Yang kedua arti barokah itu artinya kebaikan. Jadi al-barokah artinya apa? Kebaikan. Oh, kita supaya dapat berkahnya, supaya dapat kebaikannya, begitu. Supaya dapat apa? Kebaikannya. Jadi arti berkah itu kebaikan. Itu artinya. Ya, makanya ada orang mengambil berkah dari sekolah, mengambil kebaikan dari dia. Supaya kebaikan yang dia punyai itu dia dapatkan. Nah, begitu. Itu namanya berkah baik. Kemudian taib. Yang kedua terkait dengan kerjaan. Bagaimana kita dahulu misalnya bekerja dapat dari hasil, katakanlah yang nyogok, yang pertama diyakini, kalau memang kita yakin perbuatan itu kita salah, maka yang pertama taubat dulu. Taubat yang pertama, karena terkait dengan sogok menyogok itu dilaknat. Kalau ada bentuk lanatan berarti dia dosa besar. Kata Rasulullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rashi wal murtashi. Jadi Rasulullah itu melaknat orang yang menyogok dan yang diberi sogok. Maka itu murtasin namanya. Contoh misalnya kita kena tilang misalnya. Ya tilang supaya kita nggak ditilang kita sogok kan, udah dosa itu, udah dosa. Kalau kita kena tilang kita salah ya sudah, kita harus siku, jalanin tilang itu. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya dari hasil sogok itu maka dia berdosa. Bagaimana caranya? Pertama taubat. Yang kedua, kalau benda itu, barang itu atau uang itu ada, maka uang yang haram itu hendaknya dikeluarkan. Dengan cara gimana? Kasihkan kepada kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum. Contoh misalnya kita harus dapat uang nih, ya kan? Dapat uang, ada orang yang ngasih kita. Kita menerima sogokan, ya kan? Nah, kita menerima sogokan. Maka yang kita terima uangnya itu kalau masih ada, kasihkan sama untuk kemaslahatan umum. Contohnya apa? Ini ada jalan yang rusak, belikan batu, taruh di situ. Ada titik yang rusak, bolong. Orang lain panggil, suruh perbaikin, kasih upahnya. Ini namanya untuk kemaslahatan umum. Nah itu dia, kalau yang kita yang dapat uangnya itu. Kalau kita yang kerja gimana, Ustaz? Kita dulu kerjanya nyogok. Kita bisa masuk pegawai, bisa masuk ini, masuk itu. Kita bisa kerja ini, tempat itu, karyawan ini. Kita nyogok dia. Nah, nyogok. Gimana, Ustaz? Makanya, ya kata Rasulullah, idza harama syai'an, harama thamanuhu. Tahu tuh artinya apa itu? Idza harama syai'an, apabila Allah mengharamkan sesuatu, harama thamanuhu, maka hasilnya juga tidak halal. Nah itu dia. Inilah dia. Dan karena itu gimana? Ya tobat. Sudah. Kemudian apa? Berusaha untuk apa? Untuk tinggalkan itu. Karena kata Rasulullah, idza harama syai'an harama thamanuhu. Bila Allah mengharamkan sesuatu, maka haramlah hasilnya. Nah, jadi tinggalkan, ya. Begitu ya. Dan ini perlu pembahasan yang panjang. Maka nanti lihat, kalau ada kerjaan lain, maka kalau dia tadinya misalnya menyogok, maka dia kerja yang lain. Supaya lebih selamat dia. Nah, ini supaya lebih selamat. Contoh misalnya, saya ini sekarang karyawan, tapi saya dulu masuk, ya kan? Saya masuknya enggak murni. Kalau murni saya kalah testing, karena ada kawan saya lebih pintar dari saya, ya kan? Maka saya harus apa? Dari jalan samping. Nah, itulah ya. Jalan samping kan, nyogok lah macam-macam itu. Ya kan, jalan samping namanya. Atau jalan belakang, atau jalan pintas lah, ya kan? Akhirnya saya lulus dari karyawan. Sementara saya enggak ahli di bidang situ. Enggak ahlinya. Nah, ini maka dia pertama taubat, yang kedua kalau ada kerjaan lain maka dia tinggalkan. Cari kerjaan yang halal. Ya. Yang kedua, kalau dia misal dulunya dia misalnya riswa juga memberikan, kemudian dia harusnya tidak layak masuk, kemudian jadi layak masuk, ya. Kemudian kalau dia tinggalkan, kemudian mudaratnya besar
besar dia mungkin nggak bisa ngasih makan anaknya, nggak bisa ngasih istrinya, ya bahaya bagi dirinya, bahkan mungkin dia akan meninggal misalnya. Maka dia ahlikan di bidang dia, ahlikan di bidangnya, ya kan? Paham tidak maksudnya, Pak? Ahlikan di bidangnya, ahlikan di bidangnya. Nanti lebih amannya dia cari kerjaan yang lain dan dia resign dari itu lebih afdol, karena lebih selamat dia. Ya, kita khawatir idza harama syai'an harama samahu. Bila Allah mengharamkan sesuatu maka haram hasilnya. Kita lo nyogok. Nah, demikian Allah Ta'ala. Nah, saya rasa demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita sekalian, terutama terkait dengan barokah. Jadi kita harus yakin ya. Kita harus ingat bahwasanya keberkahan itu ada 4 syaratnya. Yang pertama apa tadi? Ini perlu diingat-ingat. Ada dalil yang menjelaskan sesuatu itu berkah. Kalau kita sebutkan, oh ustadz itu memang ada berkahnya, disebutkan. Minum ustadz itu, disamakan ustadz itu berkah, tidak apa-apa. Ya kan? Yang kedua ada perintahnya untuk mengambilnya. Perintah. Yang ketiga caranya harus sesuai. Caranya harus sesuai. Nah, contoh misalnya, batu Hajarul Aswad tiba-tiba sampai sana kita ambil, kemudian kita kantongi. Betul nggak itu caranya? Enggak, caranya gimana? Dengan cara menciumnya kan? Makanya rata-rata orang haji itu menciumnya kan? Iya, karena Rasulullah menciumnya. Caranya mencium, bukan caranya kita potong misalnya diambil. Nah, bukan. Atau kain kiswanya itu, Ka'bah itu. Kita lap-lapkan gitu. Nah, bukan. Sama, kita ambil kain lap, kemudian kain lap ya, namanya sapu tangan. Ketika di Batu Hajarul Aswad itu kita lapkan, ya kan? Bukan begitu caranya. Dapat nggak itu keberkahan dia? Enggak, bukan begitu caranya. Caranya dicium. Kalau andai kan begitu, Rasulullah dan Umar itu ambil kain lam, ya kan? Wangi-wangi lah orang batu dikasih minyak wangi. Ya wangi. Ya kan? Dikasih minyak wangi itu, minyak wangi terbaik. Ya, wangi. Ya bukan gitu caranya. Dan yang keberapa? Yang keempat kita harus meyakini keberkahan itu siapa yang memberikan? Allah, bukan yang lain, bukan Allah yang memberikan. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.